Ya, itu kami selalu berkoordinasi ya dengan instansi terkait. Ya. Kalau di Panrb itu ada paguyuban, itu di samping kementerian lembaga instansi, tapi yang sifatnya strategis dengan BNPT, dengan BNN, dengan KPK, dengan Ombudsman, dengan Kemendiknas, misalnya. Nah, kemudian juga kami ingin setidaknya seluruh ASN yang tadi Pak Bambang sampaikan sebagai dosen pengajar ini mampu memberikan motivasi ya, agar teman-teman ASN yang menjadi dosen itu bisa menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan di mana dia mengajar, di mana dia tinggal, di mana dia berbaur. Karena apapun seorang dosen itu kan tokoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog di channel ini secara jernih, berimbang, dan arif. Kami sedang mempersiapkan serangkaian video untuk memperingati Hari Lahir Pancasila dengan tema Testimoni Pancasila. Yang akan kami wawancarai adalah para tokoh publik yang menguasai mengenai pengkajian Pancasila maupun yang mengaplikasikan Pancasila. Kami sudah bersama dengan Bapak Cahyokumolo Sarjana Hukum, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yang juga sangat strategis karena harus mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh jajaran birokrasi dan aparatur sipil negara. Apa kabar Pak Cahyo? Kabar baik Pak Bang, salam sehat, semangat, optimis. Ya, terima kasih Pak Cahyokumolo. Mungkin Pak Cahyo ingat ada seorang guru besar ahli hukum tata negara, gurunya Pak Cahyo juga, yaitu Profesor Soeharjo SS almarhum, yang mengatakan bahwa birokrasi itu sesungguhnya adalah cabang kekuasaan yang keempat yang selama ini kita kenal hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tapi Prof. Soeharjo mengatakan karena begitu pentingnya birokrasi sebagai salah satu cabang kekuasaan yang menjadi pilar negara. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Kementerian Pan-RB ini mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila melalui regulasi untuk seluruh birokrasi negara dan pemerintah Indonesia. Monggo Pak Cahyo. Terima kasih Pak Bambang. Jadi secara prinsip ya, kalau kita bicara Pancasila, khususnya di dalam negara kesatuan negara kita, Indonesia, itu sudah merupakan kata final. Apapun tadi Pak Bambang menyampaikan, mengutip pendapat almarhum Profesor Soeharjo, bahwa kekuasaan keempat, posisi birokrasi itu memang berada pada posisi yang sangat-sangat strategis. Saya kira di seluruh negara manapun, kata kuncinya sebuah negara, sebuah pemerintahan itu berhasil, itu ukurannya sejauh mana birokrasi pemerintahan di sebuah negara itu, baik di tingkat pusat sampai kalau di negara kita sampai tingkat desa kelurahan itu mampu secara profesional melayani masyarakat, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat, menjabarkan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota sampai ke desa, serta mempercepat proses perizinan.
yang diinginkan oleh masyarakat. Sehingga birokrasi itu harus mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan dengan inovasi-inovasi yang ada, dia harus mampu untuk menjabarkan itu. Yang kedua, bicara masalah birokrasi atau ASN di Indonesia, saya kira kalimat Pancasila itu sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jati diri seorang ASN, seorang penyelenggara negara. Sehingga setiap keputusan politik pembangunan di tingkat pusat sampai di tingkat yang paling rendah, itu keputusan yang diambil oleh birokrasi itu harus mampu mengimplementasikan sila-sila di dalam Pancasila. Apalagi seorang ASN, pada saat dia diterima menjadi ASN, dia sudah mengambil sumpah setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang setia kepada NKRI, setia kepada Undang-Undang Dasar 45, dan setia dan memahami masalah-masalah kebinekaan dan kemajemukan bangsa. Termasuk ASN juga harus berani menentukan sikap siapa kawan dan siapa lawan kalau ada perorangan, kelompok, golongan yang dia anti Pancasila, ingin merubah Pancasila. Maka ASN ya harus menyadarkan anggota masyarakat atau ada oknum ASN yang dia mengingkari masalah-masalah ideologi. Saya kira secara prinsip bahwasanya Menpan RB melihat bahwa nilai-nilai Pancasila itu adalah menggerakkan layanan publik yang harus transparan, yang harus mudah, murah, terjangkau, berkeadilan bagi semua, dan layanan publik yang tidak memandang kelompok, golongan, agama, atau asal-usul. Setiap warga negara Indonesia harus dilayani dengan baik. Setiap warga negara asing juga harus kita berikan layanan yang terbaik sebagai bagian daripada birokrasi kita. Yang kedua, Pak Bambang, bahwa dalam Undang-Undang ASN disebutkan salah satu nilai ASN adalah memegang teguh tadi yang saya sebut sejak awal, ideologi Pancasila, dan setia dan seterusnya. Saya kira dalam setiap kebijakan Pan RB itu harus mencakup nilai-nilai dasar daripada Pancasila. Termasuk setiap merumuskan kebijakan diberlakukan sebuah prosedur adanya keterlibatan. Ada BPIP kita untuk menjamin kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan instansi pemerintah selaras dengan ideologi Pancasila. Itu saya kira secara umum, Pak Bambang. Saya kira secara prinsip bahwa ASN kita, birokrasi kita mempunyai nilai-nilai yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa di negara kita yang kita cintai. Demikian, Pak Bambang. Baik Pak Menteri, begitu strategisnya birokrasi, begitu strategisnya ASN,
yang tadi sudah dikatakan pasti setiap langkah, setiap keputusan, setiap kebijakan itu tidak lain adalah menerjemahkan nilai-nilai dan norma Pancasila. Yang mau saya tanyakan adalah bagaimana membekali mereka, merawat semangat mereka. Apakah ketika mau mulai jadi ASN itu ada semacam apa ya penyiapan, penggemblengan begitu, atau secara periodik mereka mendapat apa penyegaran kembali atau apa orientasi untuk memberi semangat baru lah kepada para ASN ini. Iya, saya kira ASN punya tugas harus berani mengambil keputusan, berani dengan cepat melayani masyarakat, harus berani dengan cepat membuat sebuah inisiatif-inisiatif di lingkup-lingkup yang ada. Nah, kemudian yang paling penting di sini adalah bahwa setiap instansi pemerintah itu juga diwajibkan untuk menyusun sebuah nilai-nilai organisasi yang mengacu pada nilai-nilai dasar ASN, termasuk tadi yang saya sebutkan pertama adalah layanan publik tadi, di mana Kementerian Pan-RB mendorong layanan publik yang tadi murah, terjangkau, dan seterusnya. Yang ini saya kira yang harus dijabarkan dengan cara-cara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada jajaran aparatur negara dengan berbagai regulasi. Setiap orang naik eselon 2, eselon 1, tentunya akan dites kembali. Bagaimana kesetiaan dia, pemahaman dia terhadap Pancasila. Saya kira sesuatu hal yang penting karena pada posisi puncak jabatan-jabatan birokrasi memang tugasnya tidak hanya ngurusi masalah-masalah birokrasi di bidang tugasnya saja. Tadi mampu menggerakkan, mengorganisir masyarakat di lingkungannya dan juga posisinya bisa memberikan contoh yang ada. Dan juga dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa dan kode etik pegawai negeri sipil. Saya kira lewat Korpri, lewat pembinaan PPK masing-masing itu terus-menerus diingatkan dalam setiap upacara wajib setiap Senin. Kalau sudah selesai masalah-masalah pandemi COVID ini, setiap Senin harus ada upacara bendera, menghormat bendera merah putih, membaca Pancasila, menyimak pembukaan Undang-Undang Dasar 45, termasuk mendengarkan arahan-arahan pembina upacara. Saya kira ini sesuatu hal yang penting untuk mengingatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam sebuah kehidupan berbangsa dan negara. Dan juga pada akhirnya pemerintah juga lewat PPK-nya bisa memberikan sanksi kepada pelanggaran kode etik dan perilaku bagi ASN. Kalau ada pelanggaran berat, dikenakan sanksi disiplin, bisa ketidakikutsertaan ASN-ASN itu pada jenjang-jenjang berikutnya. Saya kira ini yang harus dicermati bahwa apapun keputusan pemerintah yang melarang masyarakat dan melarang ASN, termasuk di dalamnya ada TNI Polri, ini juga harus diikuti dengan rasa penuh tanggung jawab. Sudah tidak pada zamannya lagi P3K atau pimpinan hanya memberikan himbauan, hanya memberikan saran, tapi juga harus diikuti oleh sanksi. Nah, dengan sanksi ini akan bisa saya yakin untuk menyadarkan, termasuk sanksi masalah korupsi, sanksi mengenai paham radikalisme terorisme, sanksi mengenai pengguna narkoba, dan sebagainya. Saya kira demikian, Pak Bambang. Ya, saya kira menarik sekali Pak Menteri bahwa setiap pimpinan institusi selain bertanggung jawab terhadap bidang teknisnya juga bertanggung jawab membina moral nilai Pancasila yang menjadi basis seluruh kebijakan dan seluruh keputusan. Nah, sekarang apakah menurut pengalaman hambatan-hambatan yang dihadapi? Kan birokrasi ini begitu luasnya ya, jumlahnya besar, wilayahnya luas, di dalam usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan birokrasi ini, Pak. Ya, saya kira pimpinan sebuah birokrasi, kementerian, lembaga, instansi, sampai ke daerah, kan tidak bisa mengawasi 24 jam ya. Ya. Beda dengan TNI Polri ya.
Ya. Ada sumpah prajuritnya, ada sabta marganya, ada sumpah tribratanya, ada perintah dan maklumat daripada pimpinan Polri maupun TNI. Ya. Tapi kalau di ASN ini kan pada saat dia bertugas mungkin dia bisa ikut, tapi setelah berbaur di masyarakat kan dia bisa berkelompok, Ya. dia bisa bermasyarakat, dia bisa terlibat dalam ormas-ormas atau dengan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, ini yang harus dibekali kekuatan mental. Jangan sampai apa yang dia dapat di kantor, di lingkungannya, begitu dia membaur, dia malah mengikuti apa yang menjadi arahan-arahan yang ada. Ya. Nah, ini saya kira perekatnya ini harus terus diingatkan. Ya tadi salah satunya ya tadi adalah setiap hari Senin upacara ada pengarahan. Kemudian pimpinan-pimpinan di setiap eselon harus mengumpulkan setidaknya sebulan 2 kali. Di samping ada instruksi tugas, tapi juga mengingatkan ada tanggung jawab yang harus dipunyai. Saya kira saling mengingatkan di antara ASN, saling mengingatkan antara pimpinan dan anggota, saya kira sama. Nah, saya kira Pak Bambang juga pernah jadi pemimpin partai politik, pemimpin organisasi media, ya, sampai redaksi kan juga sama, memberikan instruksi umum kepada jajaran di bawahnya, tapi juga terus memonitor, termasuk nanti mengupdate kembali, mengoreksi kembali apakah sudah benar lah. Ini yang saya inginkan. Jadi pimpinan itu melekat pada seluruh anak buah, tahu apa yang dikerjakan, harus mampu membuka mata telinga, jangan kuping tipis, tapi juga harus membuka mata telinga. Apa yang terjadi di lingkungan kita, tempat kerja kita, apa yang terjadi di masyarakat, apa yang terjadi di rumah. Ya, selama pandemi COVID ini contoh, kami meminta semua instansi pemerintah ada crisis center, memonitor pegawainya, tapi juga memonitor pegawai itu bagaimana keluarganya. Ada nggak yang dia kena masalah-masalah COVID? Kemudian dia bergaul dengan siapa? Juga harus terdata dengan baik. Sehingga semacam modal crisis center inilah dengan ada kerja kedinasan di rumah, kerja kedinasan di kantor, bisa 50%, bisa 10%, itu bisa saling memonitor, saling mengingatkan untuk menjaga ada kesadaran diri. Itu Pak Bambang yang kita coba pelan-pelan. Memang ini negara besar ya. Yang ASN-nya mungkin hanya 4,2 juta, tapi kalau satu orang punya keluarga 5 saja itu sudah jumlah yang cukup besar. Ini bisa mempengaruhi masyarakat, bisa menggerakkan masyarakat, bisa mengingatkan masyarakat, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID. Jadi masalah-masalah Pancasila itu adalah membangun gotong royongan intinya. Bangun kesadaran, saling mengingatkan. Kalau itu bisa dijabarkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ASN kita, termasuk diri saya kira ini akan setidaknya membantu negara dan pemerintah membangun sebuah tata kelola pemerintahan, membuat komunitas, membangun sebuah kehidupan bermasyarakat yang saya kira berpancasila. Itu yang ingin kami sampaikan secara umum. Demikian ya Pak. Ya, Pak Cahyo, ASN yang dibina Kemenpan RB ini kan juga meliputi ASN yang sangat strategis di dalam implementasi internalisasi Pancasila ini, yaitu khususnya kalangan pendidik, guru dan dosen.
apakah juga ada pembekalan atau pembinaan secara khusus? Karena kalau guru dan dosen ini kan tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus menularkan ke anak didiknya, ke mahasiswanya. Seperti apa kalau ini, Pak? Ya, itu kami selalu berkoordinasi ya dengan instansi terkait. Ya. Kalau di PAN-RB itu ada paguyuban, itu di samping kementerian lembaga instansi, tapi yang sifatnya strategis dengan BNPT, dengan BNN, dengan KPK, dengan Ombudsman, dengan Kemendiknas, misalnya. Nah, kemudian juga kami ingin setidaknya seluruh ASN yang tadi Pak Bambang sampaikan sebagai dosen pengajar ini mampu memberikan motivasi agar teman-teman ASN yang menjadi dosen itu bisa menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di lingkungan di mana dia mengajar, di mana dia tinggal, di mana dia berbaur. Karena apapun seorang dosen itu kan tokoh masyarakat. Dia tidak hanya didengar oleh mahasiswanya saja, tapi juga oleh lingkungan dia tinggal, oleh komunitas dia berada. Jadi kami hanya pada bisa menginginkan ada motivasi agar ASN itu bisa menjadi teladan. Jadi tidak hanya diminta untuk melaksanakan nilai-nilai dasar ASN yang di dalamnya termasuk pengamalan Pancasila saja, tetapi juga bagaimana mampu menjadi agen perubahan di masyarakat dan ikut menerapkan hal-hal yang menjadi prinsip daripada nilai-nilai Pancasila. Saya kira ini. Makanya pemerintah kan juga memberikan penghargaan ya. Satya Lencana 10 tahun, Satya Lencana 20 tahun, Satya Lencana 30 tahun. Nah, ini PAN-RB juga memberikan ASN Award di sini. Saya kira ASN ini juga pada saat dia mendapatkan penghargaan ini selama 10 tahun, 20 tahun maupun kinerja sehari-hari sudah bisa terpantau dan ternilai dengan baik. Saya kira Kemenpan-RB dan BKN saat ini konsentrasi ya, di samping berperan pada rekrutmen calon ASN lewat tes wawasan kebangsaan juga, kemudian meliputi nasionalisme, meliputi bela negara, kemudian pilar negara, bahasa Indonesia, masalah Pancasila, masalah Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, serta sistem tata negara. Nah, yang menyusun soal-soal ASN itu adalah konsorsium antara Kemendiknas dan perguruan tinggi. Kami yang melaksanakan. Saya kira ini yang penting, karena apapun guru dan dosen khususnya ada tanggung jawab pembinaan selanjutnya. Baik pada kementerian lembaga, kemudian khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian ya, Pak. Memang salah satu jalur yang paling strategis di dalam implementasi Pancasila ini adalah melalui jalur pendidikan, Pak Menteri. Jadi artinya memang para guru ini yang paling strategis itu ketika menularkan kepada anak didik. Nah, ini apakah
juga dibekali apa kesiapan-kesiapan tertentu ini. Kan sebagian besar guru ini ASN dan tadi juga termasuk dosen untuk perguruan saya tinggi. kira Pak Mendiknas sudah menyusun roadmap ya, tenaga pengajar ini yang menjawab visi misi Pak Jokowi, Pak Maruf Amin 5 tahun ke depan, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rekrutmen 1 juta guru termasuk dosen oleh Kemendiknas yang kita laksanakan bersama-sama Pan RB dan BKN juga salah satunya itu. Jangan sampai nanti orang jadi dosen, jadi guru, terus orientasinya jadi kepala dinas. Jangan, ada proses karier. Ini yang saya kira ingin coba kita bangun lewat rekrutmen tadi. Dan mudah-mudahan dengan rekrutmen yang konsisten ini, perjalanan karier seorang guru, seorang dosen itu sampai profesor. Kemudian dia harus menempuh S2, harus diberi kesempatan S3, diberi kesempatan menempuh beasiswa, dimanapun dia berada untuk menambah ilmu. Karena iptek itu adalah kata kunci. Maka kami juga mendorong pada Rakornas Perpustakaan kemarin, dengan literasi yang ada itu juga bagaimana mewujudkan masyarakat itu gemar membaca. Ada perpustakaan di kementerian lembaga, pemerintah daerah, sampai perpustakaan mini di rumah-rumah kita, di RT, RW, kelurahan desa. Saya kira juga bagian daripada proses untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena reformasi birokrasi juga terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diprogramkan oleh Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin untuk 5 tahun ke depan. Jadi satu mata rantai yang saya kira tidak terpisahkan. Saya yakin teman-teman yang berkecimpung sebagai guru, sebagai dosen, dia tahu kok tanggung jawab apa yang harus dia lakukan. Dan tidak hanya terbatas di situ, saya kira harus menimba ilmu dengan berbagai hal-hal yang ada. Tapi kata kunci yang tidak boleh dilupakan. Saya seorang politisi, Pak Bambang juga politisi, jadi sampai kapanpun juga jiwa sebagai politisi yang membangun etika politik tetap ada. Pak Bambang punya jiwa sebagai seorang jurnalis, ya sampai sekarang pun di tengah kesibukan apapun, ya Pak Bambang tidak akan lupa bahwa itu ada jati diri kita. Saya kira ini, walaupun ada background keilmuan, ilmu hukum atau ilmu sosial atau ilmu politik, tapi nilai dasar saya kira itu tidak. Itu yang saya alami, termasuk juga saya cermati Pak Bambang, di mana Pak Bambang berada, dia naluri sebagai jurnalis tetap masih ada. Ada senior wartawan itu yang jadi dubes, yang jadi menteri pun juga naluri itu tetap ada. Dari model wawancara ini kan juga memberi wawasan, juga ya mendidik, ya juga mengingatkan. Nah, saya kira ini yang saya coba sebagai Pan RB itu ya ASN itu besar, tapi kan kontrol pemerintah terbatas, paling hanya 10 jam sehari. Ya, yang di luar kan di rumah, dia punya keluarga, dia punya teman, dia punya tetangga, dia punya organisasi, dia punya komunitas. Nah, ini kan juga harus ada interaksi. Apalagi seorang ASN, seorang guru besar, seorang dosen, pasti jadi panutan, jadi tempat bertanya. Nah, ini yang coba kita bangun. Nah, kuncinya tadi, ketahanan ideologi kita terhadap Pancasila itu sudah final. Sudah jangan lagi dibahas lah, bahwa sila-sila Pancasila itu sudah final, selesai. Setiap keputusan, setiap pembicaraan kita, setiap omongan kita, tolonglah ngerempet sedikit atau kalau bisa sepenuhnya menjabarkan daripada nilai-nilai Pancasila. Pak Menteri, terima kasih sekali. Pak Cahyokumolo SH, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang sudah memberikan beberapa testimoni mengenai bagaimana mengaplikasikan Pancasila di lingkungan Kementerian Pan RB. Sekali lagi terima kasih Pak Cahyokumolo, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam sehat, Bapak. Betul.